saya paksakan, saya sempatkan ke sini sampai kemarin hujan-hujan lah. Lillahi ta'ala kita kalau nggak dipaksakan kita nggak sampai ke sini. Itu seperti itu Pak Haji yang saya jalankan. Jadi Bapak meraktekin ilmu RDAY. Hajatnya terkabul, 1 mandi pakai pandan Dan sama celana dalam satukan. Jadi celana dalam sama pandan jadi satukan. Harusnya yang benar lebih manjur lagi pakai centong dicemplungin ke dalam ember itu. Gitu, namanya Pak. Mandi cendol. Ini saya centongnya Pak Haji barangkali ini. Ya, bagus. Senjatanya bedil. Gimana Pak Haji itu? Bagus, tapi bau itu kok. Kan kata Pak Haji didulitin gitu. Nih, ya. Jadi tambah manjur Pak Haji. Ya. Amin. Jadi centong masukin ke ember, celana dalam bekas pakai yang mandi semalam masukin ke ember, sama pandan 9 lembar masukin ke ember. Nah buat mandi sambil ngucap hajatnya apa? Iya. Gitu. Dan itu Pak Haji satu lagi, istri saya juga terkena emah sama ya sering itu. Anak saya pun ada kendala kayak jantung sama emak. Dicentongin pakai centong yang itu manjur. Ya, bahkan menantu saya pun kalau berangkat ke kantor aja sering ngeluh karena apa, kemarin habis disedot ini paru-parunya, cairan paru-paru. Berarti Bapak keluarga penyakitan dong? Iya Pak, sudah keluarga. Makanya saya pengen melaksanakan pencerahan Pak Haji. Iya. Keluarga. Solusinya seperti apa Pak Haji, barangkali kita bisa. Gampang. Buat ibu dan bapak paksain kalau kita keluarga penyakitan, maksudnya ya mantu sakit, anak sakit, suami sakit, istri sakit, kuncinya 1. Sedekah subuhnya jangan bolong. Kalau punya duit, paksain sedekahnya ke anak yatim kurung. Kalau nggak punya duit, paksain sedekah ke burung. Paksain sedekahnya ke semut. Paksain sedekahnya ke kucing. Kalau nggak punya duit. Tapi kalau punya duit, paksain bisa sedekah ke anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Tapi saya nggak punya duit Pak Haji. Ya udah, bekas nasi yang tadi malam sedikit nggak habis dijemur, kasih ke burung. Atau beli gula pasir, atau kita punya gula pasir sesendok kasih ke semut. Atau kasih ke kucing. Paksain pokok sedekah subuh jangan bolong. Kedua, bisa nggak bisa, mau nggak mau, paksain sedekah Jumat barokah jangan sampai bolong. Kita kadang suka bergaya, pakai mobil keren, kacamata, tapi sedekah Jumat barokahnya bolong. Janganlah. Ntar kalau udah diambil nikmatnya baru kita nyesel. Janganlah. Paksain sedekah Jumat barokah jangan bolong. Karena sedekah Jumat barokah itu seperti sedekah di bulan Ramadan. Jadi bapak dan ibu nanti ketemu bulan Ramadannya kan nanti di bulan Maret. Nah, lama. Kenapa nggak setiap hari Jumat paksain sedekah? Nggak ada kata lupa. Kalau lupa dirapel. Nih sedekahnya dirapel. Nanti lihat Bu penghasilannya. Wow, luar biasa. Ketiga, paksain bapak dan ibu, bisa nggak bisa, mau nggak mau, harus namanya sholat ba'diyah qobliyah jangan sampai bolong. Alat kelamin boleh bolong, tapi sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Kita alasannya ya lupa, nggak boleh. Paksain sholat ba'diyah qobliyah. Orang yang ninggalin sholat ba'diyah qobliyah biasanya punya motor, tapi motor cicilan, punya mobil, mobil cicilan, punya rumah, rumah cicilan, punya suami, suami cicilan. Ada suami tapi bikin pegel hati, ya kan? Nah buru-buru dia tukar tambah sama bandot. Di bawah ada bandot tuh, masih ada 3 ekor lagi bagus-bagus. Janganlah, kalau bisa sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong,
Walaupun kita sekarang masih nyicil motor, bulan depan kita udah pasti nggak nyicil. Minimal tahun depan kita udah nggak nyicil. Begitu juga kalau kita punya mobil cicilan, kalau kita sholat ba'diyah qobliyahnya dari sekarang nggak bolong, minimal bulan depan udah nggak nyicil mobil lagi. Minimal, maksimal tahun depan kita udah nggak nyicil motor lagi. Begitu juga rumah. Begitu juga kita punya pasangan hidup, punya suami yang kadang pegel hati. Bulan depan udah nggak bikin pegel hati, tahun depan kita udah ganti baru. Saya nggak apa-apa lah, daripada kita pegel hati Bu, akhirnya bawa penyakit, ya kan? Ya mendingan tukar tambah ya, bandot enak bandot ya. Nah jadi Bapak paksain kalau mau punya keluarga nggak penyakitan, tadi sedekah subuh jangan bolong. Setiap hari Jumat barokah harus lebih gede daripada sedekah subuh. Sama sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Paksain Pak. Bisa gak sholat ba'diyah qobliyah ibu dan bapak nggak bolong? Bisa. Bisa ya, walaupun ditelatenin doang. Dulu lah. Sebelum subuh, sebelum duhur, abis duhur, sebelum asar. Paksain. Dulu kan nggak pernah, sekarang paksain. Biar apa kalau orang tanya, nggak usah dijawab. Tak kalau dijawab dia bilang, masa cicilan motor kan udah 3 tahun. Nah nanti bisa nggak sampai 3 tahun, paling umur 6 bulan, paling lama setahun udah lunas. Begitu juga rumah, begitu juga mobil. Nah kan saya udah cerita kemarin, saya makan di rumah makan di Ciawi, Simpang Rawi. Nah tamu saya yang dulu 2017, 2018, 2019 itu dia kalau datang ke sini naik motor. Ada 17 orang. Kenapa pada naik Pajero Sport Dakar terbaru semuanya? Dia mau besuk ke saya. Pas saya pengen makan ke situ habis dari rumah sakit. Ketemu, akhirnya kita ngobrol. Saya tanya, kuncinya apa? Kok kamu bisa punya Pajero? Kan dulu pada datang naik motor. Saya meraktekin ilmu RDAY Pak Haji yang 3. Sedekah subuh saya nggak pernah bolong, minimal 100.000 ke anak yatim kurung. 2, saya sedekah hari Jumat barokah 1 juta. Dan yang ketiga, saya sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong. Jadi saya punya Pajero Sport Dakar ini, saya tidak ikut usaha multi level marketing, enggak. Saya punya. Harganya nggak murah Pak Haji, 700 sampai 800 juta termasuk aksesorisnya. Nah, mau saya, Bapak yang hadir di sini minimal di 2025, di 2026 ini yang hadir mobilnya pada minimal Pajero. Amin. Amin. Udah nggak pakai mobil Avanza, Xenia. Bisa, tapi disesuaikan dulu mukanya ibu. Mukanya ibu kan kayak mobil Karimun. Saya kesini pakai motor Pak Haji, kesini lagi nanti pakai Pajero. Pajero. Amin. Tapi kita Pajero RDAI nggak kepake, itu kan nggak kepake, ada 3. Kita pakai Alfa. Nah mau saya, yang pasien 2017, 2018, 2019 aja, sekarang yang tadinya datang naik motor jauh-jauh tuh. Sekarang udah pada pakai Pajero Sport Dakar terbaru. Masa dia bisa bapak dan ibu? Nggak bisa. Nah paksain yang 3. Kalau punya uang minimal 100.000 sedekahnya ke anak yatim kurung. Kenapa mesti anak yatim kurung Pak Haji? Minimal seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ditinggal ayahnya meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Nah cari dulu aja. Nggak ada, ya udah numpang aja punya RDAY. Ini RDAY kan ada anak yatim kurung, pakai aja numpang. Nah setiap Jumat paksain sedekahnya 10 kali lipat dari hari biasa. Kalau hari biasa 100,
Berarti setiap Jumat barokah sedekahnya 1 juta. Gitu. Kok lebih gede Pak Haji? Kan seperti sedekah di bulan Ramadan kalau hari Jumat. Nah, terakhir nih agak berat. Sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Paksain. Nah, Pak Haji, ada gak pamungkasnya yang lebih cepat lagi? Nah, sebelum azan, ibu udah duduk di sajadah pakai mukena. Nah, bapak sebelum azan udah duduk di masjid. Bisa gak? Kita kan azan lari-lari ke tempat wudhu. Iya. Ngerinya kepleset. Sayang kan? Udah, paksain. Nah, Pak Haji, kalau lebih cepat lagi ngerucut, bisa gak? Bangunnya sebelum ayam berkokok. Saya maunya lebih runcing Pak Haji. Ya harus bangunnya jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Lihat percepatannya. Dan contohnya udah banyak. Coba dulu aja. Yang gratisan lah. Kalau pakai itu kan beban. Nah, Bapak bisa gak sedekah subuhnya jangan bolong, biar nanti dari Cirebon ke sini naik Pajero. Amin. Amin. Gitu. Ya, Nanti ya. Bapak taruh di kabin belakang. Namanya Mitsubishi Triton. Jadi Bapak sedekah subuh jangan bolong. Iya, Pak Haji. Sedekah Jumat barokah, hari Jumat barokah jangan bolong. Dan sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Malah kalau bisa Bapak sebelum azan udah duduk di masjid sebelum azan. Paksain. Ini beda Pak. Luar biasa. Nah, maunya saya seperti itu.